Kalau kamu nih masih mencari Stream Deck dengan harga yang lebih terjangkau, ini merupakan salah satu pilihan terbaik ya untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel JNG Corner bersama saya lagi, Papa Indo. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah perangkat yang bisa meningkatkan pengalaman teman-teman ya. Yang suka streaming khususnya, recording, juga yang suka gaming. Nah, kita mau membahas Stream Deck Ampli Game dari Fifine model D6. Ini dia Stream Deck ini merupakan salah satu solusi ya yang hemat budget untuk para streamer, podcaster, content creator, bahkan gamer pun yang ingin meningkatkan produktivitasnya. Nah, sekali lagi, apa ini worth it untuk dibeli atau enggak nih? Mari kita bahas selengkapnya, apa keunggulan dan kekurangan. Ini yang menurut saya tahu ya teman-teman. Ini disclaimer dulu sebelum saya melanjutkan. Ini review yang saya pendapat saya pribadi maksudnya, dan hanya untuk edukasi bersama dan bukan untuk menjatuhkan atau menaikkan produk tertentu. Oke, langsung kita unboxing dulu. Ini masih di bubble wrap ya. Ini masih di bubble wrap. Nah, ini dia boxnya ya. Sebelum kita buka, kita lihat sedikit demi sedikit. Ini dia visible LCD keyboardnya. Di sini ada controllable RGB lights, 15 programmable macro keys. Ini dia ampli game Fifine, tipenya D6. Oke, tipenya D6. Stream controller untuk stream dan studio. Nah, ini juga switchable RGB. Ini compatible also untuk OBS. Ini di sini ada customization ya untuk icons, rich and powerful plugin and multitasking, complex workflow integrated in 1K. Jadi workflownya cuma dalam satu tombol dia bisa beberapa fungsi ya. Kita buka ini langsung aja kita buka boxnya. Begitu dibuka, awalan ini ada ucapan terima kasih dari Fifine. Oke, ini by the way ini produk dari China, saya beli dari China langsung. Dan yang berikutnya ini Fifine Ampli Game di 6 user guide. Ini petunjuk pemakaian ya. Ya, di sini ada petunjuk pemakaiannya. Kita buka, ini ada spons di sini. Taruh mana nih? Kita taruh, singkirin dulu. Terus ini ada kabelnya ya. Ini ada kabelnya Type C. Yang ini Type C dan ada konektornya dari USB-C ke USB tipe A ya. Jadi kita bisa mau connect ke PC atau ke laptop, itu serah teman-teman nanti. Oke, ini langsung kita buka ini pemeran utamanya. Ini buka dulu plastiknya. Kita singkirin dulu nih boxnya. Nah, ini pertama kali yang setelah saya pegang ya, setelah saya buka dan pegang ampli game ini, Stream Deck ini. Apa sih yang saya rasain? Ini seperti bukan produk murahan, tapi murah. Gimana ya? Dari plastiknya sendiri ini terlihat yang punya kualitas yang sangat bagus. Ini solid plastik nih di sini ya. Material plastiknya terasa lebih kokoh, dan tombolnya juga ini di sini punya tombol feedback yang nyaman ketika ditekan. Aneh, oke. Dan di sini ada apa namanya, desainnya cukup minimalis tapi keren lah kalau saya bilang.
Di sini nanti juga ada RGB lightnya di sini yang punya 9 mode, serta backlight yang di sini juga nanti uh, ada macam-macam di sini. Oke, kita bahas ke selanjutnya, itu apa sih keunggulan dari ampli game dari Fifine ini yang tipe D6. Kayaknya untuk Fifine ini baru satu ya. Kalau dari website aslinya, website langsung dari Fifine itu sendiri. Nah, di sini kalau dilihat ya teman-teman, ini ada 15 tombol makro yang bisa kita program, sesuai dengan keinginan. Ini salah satu fitur utama dari Stream Deck ini. Jadi tombol ini bisa kita custom, oke, sesuai dengan kebutuhan kita nih. Ini bisa kalau di OBS misalnya, atau Streamlab, atau streaming aplikasi lainnya, ini bisa mengganti scene ya. Di tombol-tombol ini bisa menggantikan scene. Oke, kalau untuk di audio juga kita bisa mengkontrolnya dari sini, bisa mute, unmute, start, dan lainnya. Dan untuk video editing, seperti video editing atau desain grafis lainnya, ini bisa menjadi shortcut ya, shortcut setelah dikustomisasi. Juga bisa menjalankan sebagai efek suara juga, atau chat response secara otomatis. Oke, di sini yang tadi saya bilang tombolnya feedback fisik yang jelas ya. Jadi kayak begitu ditombol, dipencet, tuh kayak apa ya, keluar ada hentakan dari bawah ya gitu. Jadi nggak seperti tombol-tombol sentuh biasa. Dan ini nanti yang tombol-tombol ini bisa ada RGB backlightnya juga di sini, bisa dikustomisasi juga, terserah kita nanti di sini. Di bawah sini juga ini ada apa ya, RGB juga. Di ini lampu ya, pemanis. Ini ada 9 mode RGB nanti lampunya. Dan untuk koneksi ini sendiri itu ada USB plug di sini, USB tipe C ya, tipe C. Jadi nggak perlu ribet kita nih, cukup colok ke PC atau laptop, pakai kabel yang tadi, pakai kabel yang ini, pakai kabel yang ini langsung bisa digunakan. Tapi sebelumnya kita harus install aplikasinya dulu, bisa di websitenya langsung. Dan ini kompatibel untuk Windows dan Mac. Jadi di dua sistem ini fleksibel ya, kita bisa mau pakai di Mac atau di Windows. Sekali lagi, ini cocok nih untuk yang punya hobi gaming, streaming, atau produktivitas lainnya. Oke, jadi soalnya ini sebagai untuk gaming atau streaming juga bisa sebagai tombol-tombol shortcut yang saya sebutkan sebelumnya. Dan untuk di game itu sendiri ya, kita bisa pakai di game Fortnite, Valorant, Apex Legends, atau Dota 2 ya. Dan untuk media player juga yang saya bilang tadi, untuk bisa pause, play music. Ini juga bisa membuka aplikasi atau menjalankan script otomatis di Photoshop, Premiere Pro, Corel, dan lainnya. Nah, ini nggak kalah penting ya teman-teman. Untuk harga ya, harga ini lebih terjangkau dibanding pesaingnya yang sebelumnya. Kalau kita bandingkan misalkan Elgato Stream Deck dan harga Fifine D6 ini jauh lebih murah. Bisa dibilang hampir setengahnya ya. Tapi dengan tetap penawaran fitur-fitur yang esensial yang hampir serupa dengan lawan mainnya. Jadi kalau nggak salah, untuk harga Elgato Stream Deck MK2 itu masih dengan memiliki tombol yang sama ya, 15 tombol juga, itu masih di kisaran sekitar 3 juta kalau di Indo ya. Dan untuk Fifine D6 sendiri ini hanya berkisar di bawah 1,5. Kalau saya beli kemarin sekitar 1 juta lebih ya, 1.100.000. Itu masih lebih murah dibanding Elgato Mini. Elgato Mini aja 1,8. Jadi cocok untuk yang ingin Stream Deck dengan budget yang sangat friendly.
Oke, nah sekarang kita lanjut ke pembahasan bagaimana kita cara pakainya dan setup untuk Wi-Fi Stream Deck D6 ini. Oke, dari yang sebelumnya sudah disediakan kabel tipe C ya. Oke, kabel tipe C itu nanti kita konekin aja ya. Kita konekin ke komputer, laptop, baik untuk Mac atau untuk Windows. Oke. Setelah connect ini kita lihat backlightnya ini sudah nyala. Oke, ini ada 15 tombol ini sudah nyala ya backlightnya. Dan ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini ada lampu RGB di sini ada 9 mode, dan untuk perubahan modenya sendiri ini ada tombol kecil di sini. Nah, ini tinggal merubah ini. Oke, tergantung selera teman-teman. Nah, begitu sudah connect ya, jangan lupa untuk menginstal Wi-Fi aplikasi ya, langsung aja ke websitenya. Oke teman-teman, ini websitenya, ini wifi-microphone.com. Untuk linknya nanti saya taruh juga di bawah kalau teman-teman sudah punya Stream Deck-nya. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini ada untuk sistem Windows dan Mac OS. Karena saya adanya Mac OS, jadi kita langsung aja download. Oke, setelah selesai download langsung aja kita buka. Oke, ini dia teman-teman, ini Wi-Fi Control Deck. Tinggal kita double klik install. Oke, kalau di Mac biasanya karena ini bukan dari developer, dia akan minta untuk privasinya. Tinggal kita done aja, nanti kita buka di sistem setting. Di sini nanti ada privacy and security. Oke, kita scroll ke bawah, di sini akan ada permintaan ya. Tinggal kita klik open anyway aja. Oke, jangan lupa passwordnya. Oke, langsung nih teman-teman udah kebuka ya. Ini udah kebuka untuk aplikasinya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa button di sini. Ini contohnya ini store. Di store ini ada beberapa plugins. Ada discovery plugins yang kita bisa install. Icon juga, icon kalau kita mau tambahin icon yang kita suka. Cuman ini juga ada tutorial di sini kalau teman-teman masih bingung. Ada tutorialnya di sini. Ke plugin ini kalau misalkan kita install salah satunya, oke, YouTube di sini. Oke. Nah, ini akan muncul di bawah sini ya. Nah, ini tambahan plugin yang tadi itu ada di sini. Ini plugin bawaan. Nah, sekarang kita akan contohkan misalkan satu di sini merupakan page nomor satu ya. Ini page 1, halaman 1. Di sini misalkan kita mau kasih page indikator. Oke, page indikator. Nah, di sini sendiri kalau teman-teman lihat di sini ada indikatornya 1 ya. Langsung keluar. Dan terus kita mau tambah apa lagi, misalkan next page di sini. Terus yang kita buka di toolbox ini apa aja. Kalau kita mau pasang website di sini, tinggal kita nanti URL apa yang mau kita pasang di sini tinggal di copy paste saja dari website yang kita mau. Dan contohnya kita mau tambah lagi untuk page kedua misalkan. Nah, page kedua ini saya mau isi OBS Studio misalkan.
Nah, jangan lupa dulu saya mau kasih page indikator di sini. Terus apalagi kita buka touch bar. Jadi kita akan coba untuk bukan touch bar, apa namanya itu, ini previous page and next page. Jadi kalau ini begitu kita pindah ke sini ini langsung fungsi ya. Nah, kita lihat kalau ke back, oke, previous page ini langsung kita ke lihat ini indikatornya 1, ini next, ini langsung 2. Oke, di sini kita contohkan untuk OBS, misalkan di sini mau record, kita tinggal taruh record. Nah, untuk OBS Studio plugin ini dia minta connect ke OBS itu sendiri ya, jangan lupa. Nah, untuk konekin OBS itu kita harus hanya buka di OBS ya. Oke, kalau kita buka ini di tools, ini ada web socket server. Oke, web socket server setting. Nah, di sini tinggal show connect info di sini. Oke, yes. Nah, di sini tinggal di copy aja server IP, tinggal di copy. Nanti kita balik lagi ke Wi-Fi setting sini untuk OBS-nya dan kita tinggal paste aja. Untuk server port mungkin sama 4455. Nah, passwordnya di sini copy dan kita paste lagi di server password dan connect. Ya, ini udah berhasil connect ya teman-teman. Jika udah ada tulisan disconnect di sini berarti sudah connected, sudah connect ke OBS-nya. Di sini juga ada tulisan connected to OBS Studio, berarti sudah connect. Jadi tombol-tombol ini bisa langsung berfungsi. Kita mau tambah lagi misalkan untuk stream, virtual camera, dan terserah teman-teman untuk yang lainnya. Kalau untuk delete, tinggal klik kanan, delete saja. Kayaknya nggak susah-susah ya. Oke. Jadi kalau untuk cara pemakaian nggak terlalu susah, tinggal kita drag aja dari kanan ke tombol-tombol yang kosong ini. Kalau untuk nambah halaman, tinggal kita tambah aja sesuai keinginan teman-teman. Diusahakan setiap halaman difungsikan ada tombol untuk next page sama previous page, next halaman berikutnya sama yang sebelumnya ya. Jadi kita gampang. Atau kita bisa kasih halaman di paling atas ini. Jadi kita ketahuan ini di halaman berapa gitu. Halaman indikatornya diketahuan. Untuk ini juga setiap tombol kita bisa ngasih title ya. Kita bisa kasih nama sesuai keinginan. Tinggal kasih nama misalkan recording. Oke. Nah, di sini langsung teman-teman di sini juga langsung ada tulisan recording ya. Ini langsung efektif, begitu kita ganti langsung efektif, langsung aktif di alat ini di Stream Deck-nya ya. Oke teman-teman, ini jadi bagaimana cara pemakaian dan settingnya, nggak terlalu susah, lebih mudah ya. Cuman untuk itu plugins-nya agak sedikit tidak terlalu banyak ya untuk plugin-nya sendiri. Dan jika teman-teman mau tutorial lebih, dia juga menyediakan di aplikasinya itu sendiri. Teman-teman, kita ke sesi berikutnya. Nah, setelah kita tunjukkan tadi gimana sih cara pemakaian dan fitur apa yang bisa dipakai di Stream Deck ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang
masih dibilang kekurangan dari Find D6 ini. Meskipun banyak keunggulan, tentu pasti ada nih yang sedikit yang kalau kita perhatikan. Misalkan dari tombol lebih sedikit kalau dibandingkan Elgato Stream Deck XL ya. Tentu XL itu yang lebih besar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang MK2 sama aja sih, 15 tombol. Atau lainnya lagi Razer Stream Controller juga itu lebih banyak dibanding ini. Nah, tentu semakin banyak tombol ya semakin banyak shortcut ya. Dan ada lagi softwarenya mungkin software bawaannya sangat sederhana, tapi belum sekompleks Elgato atau Logitech ya. Tapi untuk pemakaian dasar masih bisa dibilang oke ya. Karena kita kalau untuk yang masih terutama yang masih eh beginner itu masih ya enggak masih oke lah. Ini masih bisa dibilang sangat memadai. Dan kalau iya tentu kalau dibandingkan Elgato yang merek terbaru, dia di atas ini ada layarnya sendiri. Dia ada layar, tampilan LCD, juga bisa menampilkan icon custom. Dan sementara untuk ke 5D6 ini hanya mengandalkan RGB dan label manual di sini. Nah, kesimpulan untuk saat ini, apakah 5D6 ini worth it untuk dibeli atau enggak nih? Kalau menurut saya pribadi ya jawabannya ya, terutama jika kalau kamu nih masih mencari Stream Deck dengan harga yang lebih terjangkau, ini merupakan salah satu pilihan terbaik ya untuk pemula yang ingin meningkatkan pengalaman streamingnya atau produktivitas tanpa menguras dompet nih. Yang jelas itu, yang awalnya nih, untuk pemula khususnya. Iya, jadi ini review lengkap dari Fifine Stream Deck D6 yang menurut saya pribadi sudah cukup. Dan bagaimana dengan pendapat teman-teman? Kalau emang ada pendapat, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan jika tertarik, linknya saya taruh di bawah. Dan kayaknya di Indonesia belum sampai ya, karena saya beli langsung dari Cina. Dan sekali lagi, jangan lupa like, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kalau emang suka ya subscribe channel saya dan tunggu review gadget lainnya di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.